maka uronyo urang siklun adun ado yang luntuan pemulia dalam kotak yang ukuran di tengah mete hana urang lain yang kalen kecuali Allah Subhanahu wa taala. Neniat waten pilih pemimpin ya Allah nyo berdasarkan ijtihad, berdasarkan fatwa daripada para alim ulama gure-gure ulun tuan, lun pilih pemimpin dengan harapan untuk memajukan Islam di masa yang akan datang. Andai kata dua urotu netanyang lidro ni Allah lun kalun lakukan lagi perintah yang ditawarkan oleh agama sekaligus lun tanyang bak gure. Tapi perlu ingat orang syiklun hana seberapa dosa maksiat yang lain dibandingkan dengan meninggalkan solat. Ingat lun tuan, dalam sabuh catatan sejarah nasidro hamba Allah umat Muhammad meninggalkan solat satu waktu. Beliau saat meninggal dunia dirubah wajahnya menjadi babi jut kebui. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup di atas permukaan dunia ini sekaligus menganut agama Islam, dan melakeba Allah Ta'ala akan diberi peluang ke Getanyoban Bandung yang berada di bawah Masjid Babut Taqwa ini adalah orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Selawat dan salam mari sama-sama kita hantarkan ke seorang baginda Rasul Khatamun Nabiyyin, yang mana beliau diberikan sebuah ibadah, yaitu ibadah solat 5 waktu, yang kemudian diperintahkan kepada umatnya. Namun dalam disiplin kehidupan beliau, Nabi Muhammad itu melaksanakan solat tidak terfokus kepada 5 waktu yang dibebankan, siang, malam, duduk dan berdiri. Beliau selalu berta'abbud, beribadah kepada Allah, bahkan sampai bengkak kakinya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kamu pemulia Imam Syekh, guru kita bersama, pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Dan melakeba Allah Subhanahu wa taala musapat getanya uronyo akan jid kesaksi sabuh masa di yaumil qiyamah. Legitanyo pula akan musapat dan menghimpun lagi uronyo dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Orang syiklun adun ado yang luntuan pemulia, legitanyo uronyo sedang berada dalam bulan Rajab, di mana ada sebuah peristiwa penting yang tidak akan hilang dalam kehidupan umat Islam. Dan peristiwa tersebut pula diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama, tepatnya pada malam 27 Rajab 14 abad yang silam. Nabi Muhammad pernah diberangkatkan dari dunia menuju ke Sidratul Muntaha, yang selanjutnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima sebuah ibadah, yakni ibadah salat. Dalam kehidupan uronyo urang syiklun ado adun yang luntuan pemulia, sangat banyak manusia yang sudah mengalpakan, sangat banyak manusia yang sudah tidak lagi tahu bagaimana kelebihan, bagaimana tingkatan, bagaimana keistimewaan ibadah salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perantara
tidak ada wasilahnya malaikat Jibril, langsung Nabi Muhammad dijemput berjumpa dengannya di langit. Diberikan perintah ibadah solat, maka hari ini uronyo ada metuah yang akan gedanyo sampaikan bagaimana urgensitas untuk melaksanakan ibadah solat, sekaligus bagaimana filosofi solat yang kita praktekkan dalam kehidupan. Orang le yang berasumsi, ramai orang-orang yang berfikiran bahawa kemaksiatan yang paling dibenci adalah perjudian. Kemaksiatan yang sering disebutkan di kalangan masyarakat adalah sabu-sabu dan narkoba. Kemaksiatan yang sering dicemooh oleh tetangga dan warga adalah perzinahan, pembunuhan, bacok-bacokan, tawuran. Namun dalam disiplin ilmu syariat ada metuah orang syiklun, kemaksiatan yang merupakan ranking kedua setelah syirik menduakan Tuhan. Di antara kabair, dosa-dosa raya, yang pertama adalah mempersekutukan Tuhan. Tak kedua Tuhan, tersembah Tuhan yang lain, itu merupakan dosa ranking pertama, kemaksiatan yang paling tinggi, tidak ada duanya. Selanjutnya urutan kedua adalah orang-orang yang meninggalkan solat. Kubah sembahyangnya lebih buruk dibandingkan daripada perjudian. Kubah sembahyangnya lebih raya dosa dibandingkan daripada perzinahan. Kubah sembahyangnya sangat besar mudaratnya, menjadi kemaksiatan yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan kesalahan, kealpaan, kebiadaban, kejahatan yang dilakukan oleh manusia dimanapun dan kapanpun. Tapi dalam praktek kehidupan uronyo ada metuah orang syiklun, seolah-olah sembahyangnya merupakan hal yang sepele. Hana takalan bak gampung gebedah gusi gutam urang bek tinggai sembahyang. Tidak ada di kampung-kampung, di desa-desa yang dianjurkan dibuat sebuah ketentuan menyena urang tinggai sembahyang, menyena urang yang hana hadir masjid, maka akan diberikan konsekuensi, ditetapkan sebuah sanksi, mereka akan terisolir dari kehidupan bermasyarakat. Hana uronyo. Tapi menyaurang Medina kadang-kala mantujuh boh keturunan. Bukan berarti kemaksiatan lain itu dibolehkan, tidak. Tetapi perlu ingat orang syiklun hana seberapa dosa maksiat yang lain dibandingkan dengan meninggalkan solat. Ingat luntuan, dalam sabuh catatan sejarah, nasidra hamba Allah umat Muhammad meninggalkan solat satu waktu. Beliau saat meninggal dunia dirubah wajahnya menjadi babi jid kebui. Watenyan gebedah sahabat gelapor bak Rasulullah, ya Rasul, ada seorang umatmu, umat Islam, pernah meninggalkan solat. Hari ini dia meninggal dunia, dirubah wajahnya menjadi babi. Gebedah Nabi dengan rasa sedih. Beliau berangkat melihat kejadian tersebut. Saat itu beliau tadahkan tangan ke langit bermohon dan bermunajah kepada Allah, ya Rabb, menyana umat lung yang pubut maksiat, khusus tinggai sembahyang, bek Nabi azab di dunia, ne azab dimulai dari alam barzah sampai terus ke yaumil qiyamah. Seandainya hana geterimang doa Nabi le Allah, ataupun Nabi tidak berdoa dulunya, apa yang terjadi terhadap gampong getanyo? Watena orang yang mati ada metua padumdra urang yang mati yang getanyo kalan, yang mana mereka wajahnya akan berubah menjadi babi. Pakan cukup le urang-urang yang hana sembahyang. Takalan di kedai kopi dari mulai jam segala meluhu sampai be wate asah. Tajak bak tempat-tempat keramaian, mereka mengabaikan urgensitas untuk melaksanakan ibadah solat. Seandainya solat ini dilakukan, maka masjid-masjid lagi masjid babut taqwa akan penuh limang boh wate sembahyang.
Subuh kadangkala hanya imam dengan bila. Ini merupakan praktik yang terjadi tidak hanya di tempat kita, di seluruh tempat di wilayah Kota Luk Semawe, Aceh Utara sudah terjangkit dengan kemaksiatan terbesar, yaitu meninggalkan solat. Kubah sembahyang, menurut hukum dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahawa saboh sidra urang ke kubah saboh wate sembahyang ditebit daripada wate jamak. Contoh masa sembahyang leho, itebit wate sembahyang leho nyan hana ke sembahyang sampai bek wate asa, anjurkan untuk taubat. Dia tidak mau taubat, sekaligus enggan dan murka ingkar terhadap perintah solat. Apa yang ditawarkan oleh syariat, ambil pedang pangkas kepalanya, geyupoh mati. Bukan berarti itu harus kita praktekkan. Dumnan raya konsekuensi ketentuan yang ditawarkan oleh syariat Islam untuk urang-urang yang hantim sembahyang. Bahkan masa zaman na urang pegelah kaoi gema kaoi berpulih hana ke mana ngan iabui abih tempat gemita hana merempok iabui getanyang ba Rasulullah, ya Rasul, bagaimana cara aku untuk menuntaskan long pegelah kaoi tersebut? Gejawab li Nabi, tamita saboh remoh urang yang hana sembahyang. Wate ujen taco ia yang ili bak serayung. Tadun nyan adalah perumpamaan saban kualitasnya seperti air kencing babi. Tanyo yang hana sembahyang lagi udip bui urang syi'lun. Makanya perlen pegah bak urang-urang yang na di sekeliling getanyo. Hai anak metuah, menurut syariat Islam, le getanyo menyegata katroh umur balik geyu sembahyang, bahkan dari umur 7 tahun geyu pernau, terus 10 tahun fadribuhu, geyu poh gaira mubarrihin, yang hana melukai. Uronyo gata kabalik anak metuah, long kasip kuyu, tapi ingat, menyegata takubah sembahyang murka Allah, udep lam dunia, lagi kondisi bui hana makna. Tapajah bu menyedih takalan bu nyan di betutu diserapa diken berangkapu kegedanyo. Tamita rezeki tapajah makanan tajak bomo akan dicaci kita. Kenapa? Sidro hamba yang diciptakan oleh Allah untuk menyembahnya itu pun yang akan kita alpakan. Maka melalui momentum Isra Mi'raj yang akan disampaikan lebih-lebih dalam bulan Rajab, mari kita tingkatkan untuk melaksanakan ibadah solat bekna tinggai mesaboh wate sebagai bukti bahawa kita adalah pribadi yang tenang dan tentram dengan solat. Yang selanjutnya urang syi'lun, Nabi Muhammad pernah gepegah bahkan solat ini bisa kita praktekkan dalam tanggal 14 nantinya, 14 Februari. Apa maksudnya? Menyatakan dari cerminan kiban ibadah sembahyang ada jawaban yang tersirat bagaimana seharusnya pemimpin itu berada dalam kehidupan masyarakat. Nah, sidra tengkuimu gedang ilikat apabila beliau sip syarat dan rukun, maka semuanya kita harus mengikutinya. Imam takbir, kita takbir. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Andai kata ada orang yang saat imam sujud mereka memilih untuk berdiri, apa tawaran agama? Tidak sah solatnya. Artinya apapun yang dilakukan oleh pemimpin yang bijaksana, yang sesuai dengan koridor, peduli kepada agama, jalankan hal tersebut, dan itu menjadi indikator siapa yang akan kita pilih nantinya bagi urung-urung, bagi ado-adolun urung syi'lun yang katruk wate memilih siapa yang akan kita pilih. Oh tengku, han mungkin le tapi pilih pemimpin yang god karena jino zaman kalagenya. Solat juga memberikan solusi. Andai kata ada pemimpin yang salah, naimum yang salah bacaan, naimum yang tinggai rukun, maka lima makmumnya gaanjurkan mengucapkan subhanallah. Artinya apa? Makmum ini tidak serta-merta mengikuti apapun yang dipraktekkan oleh pemimpin. Namun bagaimana? Menyena salah, tawarkan solusi, berikan pembenaran terhadap mereka. Apakah imam tidak boleh percaya?
imam pula saat dikritik, pemimpin saat dikritik harus menjalankan sebagaimana yang disampaikan oleh makmumnya. Maka uronyo legedanyo hanya tinggal minggu tu bagi-bagi orang-orang yang kana jatah memilih. Kenapa perlu disampaikan? Salah sabuh tanda kiamat katru adalah gekirim para pemimpin-pemimpin zalim. Pemimpin zalim ini bukan mereka naik sendiri, tapi tangan-tangan jaro-jaro tanyolah yang akan tunjuk mereka pada tanggal 14 Februari nantinya. Baik sampai orang Syiklun Ban Bandung ne pilih pemimpin yang tidak bisa seperti imam solat. Pilih pemimpin na kriteria untuk menjadi imam solat saja ada kriteria yang tidak perlu dicoblos. Dia mengerti syarat dan rukunnya, fasih bacaannya, faqih ilmunya, baru beliau dianjurkan untuk menjadikan imam solat. Sekali berimam solat saja ada kriteria yang harus dipenuhi. Bagaimana lagi dengan pemimpin yang akan gemai bagaimana beliau menjadi nahkoda selama 5 tahun membawa arah kehidupan Nusantara, mulai di Indonesia, Aceh, bahkan Ukotaluk Semawe, Aceh Utara sekaligus di kampung gedanyo yang mulianya. Maka wate uronyo na wate lega minggu tu nemusyawarah netanyo untuk DPRK sawata pilih siapa mereka yang peduli kepada Islam. Untuk DPRA siapa yang akan kita pilih? Siapa di antara mereka yang peduli kepada Islam, yang mengagungkan Islam dimanapun dan kapanpun Islam itu tidak akan disudutkan dalam kehidupan mereka. Untuk DPR RI siapa yang akan kita pilih? Siapa di antara mereka yang selalu bergelimang dengan hidup berjibaku dengan orang-orang pakar agama? Untuk kaliber presiden di antara tiga calon siapa yang akan kita pilih? Jawaban ada pada hati kita pribadi masing-masing. Siapakah di antara mereka yang sudah diijtihadkan oleh ulama, yang menjadi imam solat, yang peduli kepada kehidupan umat beragama, khususnya agama Islam. Bek sampai adun ado urang Syiklun terus bak tanggai 14 Februari le urang drone getanyo Ban Bandung cuma tajak tacok labang tatop siapapun yang kita sukai. Untuk necok anak tamat SD ne pertama bak sabok remoh sikula ataupun bak dayah itu melalui tahapan musyawarah antara lako dengan perumoh. Baik ile terpegah masalah anak untuk pajuh bucat uro manteng le getanyo dalam keluarga pasti akan menanyakan, hai inang lun, wahai perumoh lun, puatra tatagun uronyo getanyo tapayuh makanan. Ijawab le perumoh, kuah plik bang. Taseut le getanyo ada metua long hawa kuah lemak. Artinya untuk makan siang saja menghabiskan waktu setengah jam untuk musyawarah pu engkut tablau uronyo. Sedangkan untuk memilih pemimpin yang mana mereka akan membawa arah kehidupan kita selama 5 tahun, pakan legetanyo hana tatanyang bak gure-gure sawa gure metuah yang akan terpilih urang yang akan me armada akan menjadi nahkoda selama 5 tahun. Siapa mereka yang akan kita pilih? Oh, sampaikan dengan kriteria yang lengkap. Jangan kita ingkar hati untuk memilih mereka yang mensuguhkan materi dalam kehidupan getanyo. Nyempat napeng bak lung 200 ribai netop lung sehingga terpengaruh 5 ton udip tanyo morat marit garna peng 200 ribai. Kalih lun bagi-bagi ngan lun tuan 200 ribai bagi 5 ton merempok siuro hanya 50 rupiah. Dan yang merupakan perilaku-perilaku yang diharamkan oleh syariat Islam. Disampaikan oleh Abu Mudi, disampaikan oleh guru-guru kita sangat banyak. Artinya politik yang mencetuskan, yang memasukkan program uang serangan fajar itu jangan lupa bahwanya adalah salah sabuh but yang haram. Maka uronyo urang Syiklun adun ado yang lentuan pemulia dalam kotak yang ukuran 3 meter hana urang lain yang kalen kecuali Allah Subhanahu wa taala. Neniat waten pilih pemimpin, ya Allah,
nyo berdasarkan ijtihad, berdasarkan fatwa daripada para alim ulama gure-gure ulun tuan, lun pilih pemimpin dengan harapan untuk memajukan Islam di masa yang akan datang. Andai kata dua urotu netanyang lidro ni Allah, lun kalun lakukan lagi perintah yang ditawarkan oleh agama sekaligus lun tanyang bak gure. Baik sampai lengetanya di yaumil qiyamah, tamang dalam alam kubur gesu'u li malaikat hana ada jawab pe alasan getanya terpilih pemimpin tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Tanya cok kesimpulan. Yang pertama sekali, cerita terhadap Isra Mi'raj nyo kasering gepegah, tapi fenomena yang terjadi ada metuah. Ibadah sembahyangnya ibadah yang paling tinggi, pertama dihisap, urutan dosanya paling besar, yang selanjutnya diterima oleh Nabi hana perantara, langsung merempok dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui wahyu dan Jibril, tetapi uronyo li umat Islam khususnya yang ada di tempat kita. Ibadah solatlah yang banyak ditinggalkan. Kemaksiatan tertinggi adalah meninggalkan solat. Maka mulai uronyo, mari kita tarobah bacut-bacut lawan pribadi yang jamun doa sembahyang, uronyo menyegalam talaksanakan ibadah sembahyang, baik tenang tubuh untuk taudip dalam bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, solat ini menjadi indikator bagaimana pemimpin-pemimpin yang akan kita pilih, dan bagaimana yang menjadi pemimpin itu mempraktekkan konsep salat dalam kehidupan mereka. Andai kata mereka melakukan kesalahan, maka siap diberikan peringatan oleh makmumnya yang kemudian harus diikuti. Andai kata pemimpin itu baik, semua orang-orang yang tidak sinkron, yang tidak memilihnya pun harus tunduk rukuk sujud bersama mereka. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian.